Halo semua, apa kabar? Saya harap semua baik-baik aja. Apakah ada yang kebanjiran? Mudah-mudahan nggak ada ya. Kalaupun ada yang kebanjiran, mudah-mudahan semua tetap aman. Kembali bersama saya di Heartline FM. Ini acara Kelimpahan Alkitabiah. Saya Chang Lause. Saya seorang perencana keuangan, saya jual produk keuangan, saya bukan pendeta, saya beribadah di Jakarta City Blessing cabang Green Lake. Kalau yang udah biasa denger radio saya tahu ya saya suka ngomongin soal uang, keuangan, pekerjaan, bisnis. Nah, kalau misalnya ada yang mau dengerin siaran saya yang kemarin-kemarin, bisa subscribe ke saya punya YouTube, namanya Kelimpahan Alkitabiah. Saya juga punya IG, namanya sama Kelimpahan Alkitabiah. Terus saya juga ada renungan harian. Kalau acara-acara yang ini nih, yang hari Sabtu ini kan ngomongin soal uang. Kalau yang renungan harian sih temanya umum. Jadi bahas firman aja. Terus kalau nanti ada yang punya pertanyaan atau mau komentar, boleh kontak saya langsung ke 081932184218. Sekali lagi 081932184218. Nah, hari ini kita mau bahas tema nih namanya harta yang sejati. Harta yang sejati. Apa sih sebetulnya harta atau kekayaan itu? Biasa nih ya kalau kita ngomongin soal harta ya atau kekayaan, biasanya orang nomor satu pasti pikirnya ini soal duit. Duit lah, uang lah, emas lah, aset lah, forex lah, bitcoin lah, saham lah, segala hal yang bisa dinilai pakai duit. Nah itu tuh orang punya pikiran tuh harta. Ada juga orang yang mikirnya lebih luas nih, jadi bukan cuma duit doang. Keluarga juga katanya harta. Hmm, hubungan harta juga, kesehatan harta juga, waktu juga harta. Salah nggak? Nggak salah. Tapi bukan itu poinnya. Poinnya itu adalah kita mesti ngerti yang namanya harta yang sejati itu sebetulnya apa. Buat orang Kristen, harta yang sejati nggak lain dan nggak bukan itu sebetulnya adalah iman kita. Kok bisa? Kita buka satu ayat ya di 2 Petrus 1 ayat 1. 2 Petrus 1 ayat 1. Ini di TB-nya, versi TB, dia bilangnya gini. Dari Simon Petrus, hamba dan rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman. Tapi kalau misalnya versi bahasa Inggrisnya, dia ngomongnya itu precious faith. Precious faith, iman yang berharga. Nah, kita ini orang Kristen, tapi seringkali kita nggak hidup berdasarkan standarnya firman. Seringkali orang Kristen itu hidupnya berdasarkan standar dunia. Standar dunia bilang yang namanya kaya itu ya uang, yang namanya harta itu ya uang, atau segala sesuatu yang bisa dinilai pakai uang. Atau yang tadi itu yang saya bilang tuh, kesehatan lah, hubungan lah, keluarga lah, kepintaran lah, waktu. Saya setuju bahwa itu semua termasuk dari harta, termasuk. Tapi bukan harta yang sejati. Bukan harta yang sesungguhnya dan bukan sesuatu yang benar-benar berharga. Nah, masalah orang Kristen nomor satu adalah mereka menganggap harta yang lain-lain itu sebetulnya lebih berharga daripada yang lain. Makanya kenapa ada orang buang hubungan demi harta, ada orang buang kesehatan demi harta, ada orang buang waktu demi harta, ada orang buang keluarga demi harta, buang macam-macam lah, buang hubungan, buang iman bahkan. Ada orang bahkan buang iman demi harta.
Dan banyak, bukan cuma satu dua. Dari mana kita bisa lihat? Gampang. Banyak tuh orang-orang tuh, artis-artis lah atau politisi-politisi ganti agama demi bisa dapat jabatan atau apa segala macam. Atau demi pasangan hidup. Nah, tapi sebetulnya tolak ukurnya firman, tolak ukurnya Alkitab atau Tuhan, yang namanya harta yang sejati, yang sesungguhnya, yang benar-benar berharga itu adalah iman kita. Dari mana asalnya iman kita? Iman kita itu dikasih sama Tuhan. Nah, di dalam Galatia 5 ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kelemah lembutan, kebaikan, dan kesetiaan. Nih kalau versi TB. Kesetiaan itu dalam bahasa aslinya itu bukan kesetiaan. Kesetiaan itu dalam bahasa aslinya adalah iman. Ini adalah buah roh. Apa itu buah roh? Buah roh itu adalah sesuatu yang Tuhan kasih kepada kita waktu kita itu lahir baru. Ini adalah sifatnya Tuhan. Sifat Tuhan yang diberikan kepada kita. Jadi iman itu adalah bagian dari Tuhan dan diberikan kepada kita. Jadi iman yang ada sama kita ini adalah iman yang dikasih sama Tuhan. Iman itu adalah sesuatu yang dikasih sama Tuhan. Kita lihat lagi satu ayat di Roma 12 ayat 3. Roma 12 ayat 3. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap dari kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir sebegitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Dalam bahasa Inggrisnya lebih jelas nih, dia bilangnya, Tuhan itu sudah memberikan kepada setiap orang satu ukuran iman, suatu ukuran iman. Jadi waktu kita percaya Yesus, kita sudah punya imannya dari Allah. Nah, iman dari Allah inilah harta kita yang sejati, harta kita yang sesungguhnya. Jadi, jangan berpikir bahwa harta kita itu adalah hal-hal yang dinilai secara duniawi. Ini salah. Hal-hal rohani itu lebih berharga daripada hal-hal jasmani. Kenapa orang-orang bisa berpikir bahwa hal-hal jasmani lebih penting daripada hal-hal rohani? Karena selama ini dididik sama dunia. Jadi didikan dunia adalah kita hidup cuma buat di dunia aja. Bagaimana kita bisa berhasil secara duniawi? Kalau bisa semua kita halalkan, yang penting kita dapat duit. Tapi firman gak kayak begini. Harta kita yang sejati sebenarnya adalah iman yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Itu yang paling berharga. Nah, kita harus mulai bisa melihat bahwa iman kita ini adalah sesuatu yang sangat berharga. Kalau kita gagal untuk melihat ini, nanti rada repot hidup kita. Kalau misalnya kita nggak ngerti nih, iman ini seberapa gede nilainya ya. Kita nggak ngerti nih, kayak ada satu cerita, ini ceritanya bagus nih. Satu orang bapak kasih jam tangan kepada anaknya. Terus dia bilang nih, coba kamu pergi cek ini harganya berapa. Pertama-tama dia pergilah ke tukang jam pinggir jalan. Terus orang bilang, oke, ini harga jamnya ini saya mau beli harganya 2 juta. Terus dia pulang ke rumah, dia bilang, Pak, tadi ini jamnya ditawarin 2 juta. Oke, katanya. Sekarang kamu pergi ke
toko jam mahal. Sampai ke toko jam mahal dia tanya nih, ini harganya berapa nih? Terus tukang jamnya bilang, oke ini saya mau beli harganya 200 juta. Tadi 2 juta nih, 200 juta nih. Terus dia pulang. Terus papanya bilang, oke sekarang kamu bawa ke museum. Dia bawa ke museum, terus di museumnya ditaksir. Oh, nilai jam ini adalah 20 miliar. Terus dia pulang ke rumah, dia bilang, Pak, tadi tukang museum bilangnya ini jamnya nilainya 20 miliar. Kenapa setiap orang bisa memberikan gambaran yang salah? Kenapa harganya bisa beda-beda? Karena cara orang memandangnya. Nah, kita ini perlu mengerti cara menilai iman kita. Iman kita itu sebetulnya sesuatu yang sangat berharga. Kayak jam tadi itu sebenarnya sangat berharga. Tetapi kadang-kadang kita menjadi orang yang tukang jam di pinggir jalan. Atau kadang-kadang kita menjadi orang yang toko jam gede. Kita bukan jadi orang yang kurator tukang nilai yang ada di museum yang bisa menilai dengan tepat. Nah, kita harus bisa menilai dengan tepat sebetulnya nilai iman kita itu seberapa tinggi. Kegagalan kita untuk menilai iman kita akan berdampak kepada cara kita memandang Tuhan. Nih, Tuhan itu cuman kasih hal-hal yang luar biasa berharga. Kok bisa? Siapa di sini yang mau kasih anaknya kepada orang lain? Jarang sekali. Kenapa? Karena anaknya pasti sayang lah. Biasanya cuma keluarga yang luar biasa miskin, udah gak ada pilihan lain baru anaknya dikasih ke orang. Tapi umumnya orang-orang gak ada yang mau kasih anaknya. Bapa kita di surga memberikan pemberian terbaik kepada orang. Kita nih manusia yang sebetulnya gak terlalu berharga, dikasih barang yang begitu luar biasa berharga, namanya Yesus. Anaknya Bapa yang tunggal. Jadi sebenarnya ada pertukaran yang gak seimbang nih. Nih kalau saya punya duit nih ya, saya punya duit misalnya 2 miliar gitu. Nggak mungkin saya pakai cuman buat beli Innova. Saya nggak ngerendahin mobil Innova nih, jangan salah nih. Saya cuma kasih contoh aja yang gampang. Innova harganya sekarang kurang lebih sekitar 300 juta. Nah, kalau saya punya 2 miliar, saya belilah mobil 2 miliar. Udah jelas dong. Tapi Bapak itu kasih Yesus yang nilainya nggak terhitung, yang luar biasa, tapi ditukernya sama manusia yang harganya nggak terlalu tinggi. Kok bisa begitu? Karena Bapak itu nggak mengerti kasih yang biasa-biasa ke manusia. Sekali lagi, Bapak itu nggak bisa memberikan yang biasa-biasa kepada manusia. Jadi segala sesuatu yang Bapak kasih ke kita adalah hal yang luar biasa. Iman kita yang Bapa itu kasih kepada kita adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Jadi jangan salah mengerti. Nilai iman kita itu sebetulnya luar biasa tinggi. Nilai iman kita itu sebenarnya luar biasa tinggi, jadi jangan menganggap iman kita sebagai sesuatu yang sepele. Ketika kita mengerti nilai iman kita, kita baru bisa ngerti, oh ternyata Bapak itu kayak apa. Kalau misalnya kita benar-benar ngerti nih apa yang Bapak kasih ke kita nih secara luar biasa, kita bakal tahu bahwa Bapak ini sebenarnya luar biasa murah hati. Luar biasa baik. Luar biasa. Jadi kita punya kegagalan dalam memandang nilai iman kita akan menyebabkan cara memandang kita kepada Tuhan itu salah. Nah, yang masalah adalah ketika kita salah menilai Tuhan, kita tidak mendapatkan yang seharusnya kita dapat dari Tuhan. Maksudnya begini nih. Maksudnya gini. Misalnya saya punya satu teman. Teman saya anggap aja nih, misalnya dia bukan orang kaya. Lalu dia pikir saya juga bukan orang kaya.
Nah, suatu hari saya kasih dia voucher nih, voucher buat makan di hotel bintang nih. Kasih voucher mahal buat di hotel bintang. Tapi karena dia pikir saya nggak mungkin bisa kasih dia voucher yang begitu mahal, dia nggak akan percaya dan dia nggak akan pergi bawa voucher itu ke hotel bintang buat makan. Nah, seringkali kita begini sama Tuhan. Karena kita nggak mengerti bahwa apa yang Tuhan kasih kepada kita itu begitu luar biasa, kita nggak mengerti bahwa Dia sangat mengasihi kita. Nah, ketika kita nggak percaya bahwa Tuhan sangat mengasihi kita dan apa yang Dia kasih kepada kita ada hal-hal yang luar biasa baik, kita jadinya nggak bisa nerima sesuatu dari Tuhan. Untuk kita bisa nerima sesuatu dari Tuhan itu dibutuhkan yang namanya iman. Kita mesti bisa percaya nih, Tuhan itu mampu memberikan saya hal-hal yang luar biasa dan Dia mau. Bukan cuma sekedar Dia mampu, tapi Dia mau. Bukan cuma sekedar Dia mau, tetapi Dia juga mampu. Jadi ketika kita kenal sama Bapa di surga kayak apa hatinya, kita bisa menerima berkat-berkat yang memang Dia sudah sediakan buat kita. Bapa itu bukan Bapa yang pelit. Bapa itu bukan Bapa yang menahan segala sesuatu yang baik dari kita. Di dalam Roma 8 dikatakan bahwa gini, kalau Bapa tidak menyayangkan anak yang tunggal dan Dia berikan kepada kita, apalagi yang mau Dia tahan dari kita. Kalau hal paling berharga buat Bapa aja udah Dia kasih, masa yang lain-lain Dia nggak kasih? Jadi kita perlu ngerti nih, kenapa orang bisa bermasalah dalam nerima sesuatu dari Tuhan. Banyak orang gak percaya bahwa dia tuh cukup pantas buat dapat promosi, cukup pantas buat dapat uang yang lebih banyak, kehidupan lebih baik. Karena mereka sebetulnya gak percaya Tuhan. Kenapa mereka bisa gak percaya Tuhan? Karena mereka gak tahu nilai dari iman mereka. Nah, kita perlu menjadi orang-orang yang mengerti betapa tingginya nilai dari iman kita. Iman itu kalau di dalam Alkitab itu dilambangkan sebagai emas. Iman itu di dalam Alkitab itu dilambangkan sebagai emas. Jadi Tuhan itu kasih kita sesuatu yang nilainya nih kayak emas di matanya Tuhan. Nah, untuk kita bisa memiliki iman yang sama itu kita harus melihatnya kayak Tuhan. Buat kita bisa lihat nih, nilai iman kita itu kita mesti lihatnya kayak Tuhan. Bagaimana caranya kita bisa melihatnya dari sudut pandang Allah? Kita mesti bergaul sama Allah. Kita mesti bergaul sama Allah. Oke, sampai sini dulu. Kalau ada yang komentar, ada yang mau komentar, ada yang mau tanya, silakan kontak saya langsung ke 081932184218. Sekali lagi 08193218. Oke, nah sekarang kita mau bahas iman itu tuh. Jadi harta yang sejati adalah iman. Iman itu sebetulnya apa sih? Kita lihat di Ibrani 11 ayat 1. Ini mungkin rata-rata kalau orang Kristen udah pada pernah tahu kali ya, iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ini rada bingung kali ya, orang bingung. Jadi sederhananya iman apa sih? Iman itu tuh gini nih. Bagaimana kita bisa punya hubungan sama Tuhan? Ya iman itu tuh dasarnya. Gimana kita bisa nerima sesuatu dari Tuhan? Iman. Gimana kita tahu bahwa Tuhan sayang sama kita? Iman. Itu semuanya adalah iman. Jadi secara sederhana, iman itu adalah hubungan kita sama Allah. Jadi harta kita yang sejati itu adalah iman. Iman itu adalah hubungan kita dengan Allah. Artinya, harta sejati orang Kristen itu adalah hubungan kita dengan Allah. Nah, banyak orang nih begini nih. Begitu dia berdoa, dia dapat. Habis dia dapat, dia langsung buang iman dia.
Dia langsung buang hubungan dia sama Allah. Tuh, gue udah dapet nih jawaban doa gue. Ya udah selesai dong, udah beres dong. Ini gue gak mau berdoa lagi lah. Gak ada lagi yang perlu dilakukan. Ini adalah sesuatu yang kadang-kadang orang suka lakukan, tapi sebenarnya ngawur. Saya punya istri di rumah, saya punya anak di rumah. Nah, waktu saya pacaran nih sama istri saya nih. Waktu itu kan pacar saya pacaran. Apakah begitu saya menikah, ini sudah jadi istri saya, lalu saya berhenti ngobrol sama dia? Enggak toh. Kalau misalnya itu yang terjadi, ya anak saya enggak lahir. Jadi, hubungan sama Allah itu adalah sesuatu yang kita mesti hargain, kita mesti jaga, kita mesti pelihara, kita mesti tumbuhkan. Bahasa Inggris nih pakai kata namanya nurture. Apa itu nurture? Kayak pohon atau anak gitu ya, kita bikin jadi gede. Nah, sebetulnya kan karena begitu orang percaya itu dia sudah dikasih iman, semua orang tuh punya iman. Iman tuh kayak otot lah, biar gampangnya kayak otot aja. Manusia itu punya otot, bayi punya otot yang sama dengan orang dewasa, sama. Jumlahnya sama. Tapi apa bedanya kita sama olahragawan, bukan olahragawan, binaragawan. Apa bedanya orang biasa sama binaragawan? Orang-orang biasa tidak melatih ototnya. Binaragawan melatih ototnya. Nah, iman itu juga sesuatu yang harus kita latih, sesuatu yang kita harus pelihara, sesuatu yang harus kita jaga, sesuatu yang harus kita tumbuhkan. Jadi, hubungan sama Allah itu adalah sesuatu yang harus kita jaga, kita rawat, kita tumbuhkan terus-menerus. Ini adalah cara kita untuk menghargai iman yang Tuhan sudah kasih ke kita. Jadi jangan karena kita berdoa buat sesuatu lalu kita sudah dapat, atau pekerjaan kita sudah lebih baik, kita sudah dapat promosi yang kita mau, atau bisnis kita sudah bertumbuh, lalu kita buang iman kita buang hubungan kita sama Tuhan. Tuhan, udah beres ya, gue udah dapat, selesai. Enggak. Kita itu mesti jaga ini. Seringkali orang begini nih, orang Kristen ya, mereka berpikir bahwa mereka itu punya hubungan sama Tuhan. Mereka percaya Tuhan itu baik, tapi bukan sama mereka. Orang itu kadang berpikir, oh Tuhan itu baik tapi sama orang lain. Secara umum, Tuhan itu baik. Tapi mereka sebetulnya nggak benar-benar percaya. Kadang-kadang orang tuh begini nih, kayak waktu kita dengar ya misalnya, oh tetangga kita nih naik gaji, bisnisnya berhasil, mobilnya ganti, rumahnya renovasi keren gitu. Beli sound system atau apalah. Dalam mulut kita mungkin kita ngomongnya gini, oh ya bagus ya puji Tuhan. Tapi dalam hati kita sebetulnya iri. Nah, itu berarti kita tidak menghargai iman kita. Kayak gini nih yang gampang nih. Misalnya istri, ini cuma contoh aja istri ya. Istri bilang gini nih sama suaminya, "Pah, itu tetangga tuh suaminya naik gaji, Pah. Ganti mobil. Papa mana?" Ini sama nih ya. Kayak kita lagi ngomong sama Tuhan. Tuhan berkati orang lain, kok gak berkati saya? Tuhan kasih orang lain mobil baru, kok saya gak dikasih? Kita gak menghargai Tuhan. Kita gak menghargai hubungan yang kita punya sama Tuhan. Segala sesuatu yang kita mau itu tuh dinilainya pakai duit. Dinilainya pakai ukuran-ukuran manusiawi. Jadi kalau misalnya kita berhubungan sama Tuhan dengan level yang sedangkal itu, jangan heran kalau di dalam hidup kita gak banyak kemajuan. Tuhan itu mau kita menghargai hubungan yang kita punyai sama Dia. Iman yang sudah Dia kasih ke kita itu Dia mau supaya kita ini tumbuhkan. Istri saya punya hobi baru sekarang di rumah. Dia suka nanam-nanam. Kemarin dia coba hidroponik, ternyata gagal semua. Dia tanam caisimnya ditaruh di hidroponik.
Mati semua, ada yang dimakan ulet lah, ada yang mati kepanasan lah, pokoknya mati semua lah. Nah, tapi itu bibit dia beli tuh. Kalau misalnya saya kasih dia bibit, saya tentu berharap supaya bibitnya bisa tumbuh. Tuhan juga sama, dia sudah memberikan kita iman, dia berharap iman itu bisa bertumbuh. Hubungan kita sama Tuhan itu adalah sesuatu yang harus bertumbuh terus-menerus. Dan hubungan kita sama Tuhan itu tidak bisa dinilai dengan materi. Nggak bisa dinilai dengan ukuran-ukuran yang sama seperti dunia. Kalau dunia menilai kesuksesan berdasarkan apa yang mereka bisa lihat, entahkah itu mobil, entahkah itu uang, entahkah itu kesehatan, entahkah itu waktu, entahkah itu keluarga, kita tidak boleh memiliki standar yang sama dengan dunia. Nah, bisnis juga sama. Kalau misalnya kita nih ya, kita jadi orang, kita bisnis nih ya, kita tahu nih bahwa kita punya bisnis perlu bertumbuh. Tapi orang itu seringkali yang menekankan bagian duniawinya, tidak memfokuskan pada rohaninya. Orang itu seringkali terpaku hanya pada hal-hal yang jasmania, enggak pada hal-hal yang rohania. Kita tahu nih kalau kita punya bisnis ya kita perlu tumbuhin. Kalau kita punya pekerjaan kita perlu lebih maju. Tapi enggak banyak orang kepikiran, oh saya mau punya iman yang lebih lagi. Saya mau punya hubungan sama Tuhan yang lebih lagi. Padahal hubungan sama Allah itu adalah kehidupan yang sesungguhnya. Saya ngerti lah, maksudnya kalau kita susah gitu, kita nggak ada duit, ya oke lah, of course kita perlu duit lah, udah pasti dong. Tapi yang namanya kebutuhan jasmani itu ada batas. Orang-orang misalnya udah punya mobil gitu ya, satu mobil Innova, satu mobil Mercy misalnya. Tingkat hidupnya nggak banyak beda. Kalau kita makan gitu ya, satu di Hokben gitu, satu lagi di Tony Romas gitu, tingkat hidupnya nggak banyak beda, nggak terlalu banyak beda gitu. Tapi iman itu ketika ditumbuhkan itu bisa membuat hidup orang sangat berbeda. Jadi lebih baik kita investasi di hal-hal yang lebih bagus, lebih kekal. Apa itu investasinya? Kepada iman kita. Iman kita itu adalah sesuatu yang sangat bagus. Sesuatu yang harus ditumbuhin. Saya ingat ya, kemarin teman saya ada cerita. Dia pergi tanam, dia punya tanah gitu cukup gede di Sukabumi sekitar 2,5 hektar. Dia mau tanam satu sayur namanya tumiao. Kalau ada yang tahu tumiao itu sayur yang sangat mahal. Enggak jadi. Dia nggak tanam yang lain, nggak tanam singkong, nggak tanam cabai, nggak tanam apa. Dia tanamnya sesuatu yang mahal, namanya tumiao. Kenapa? Karena gini, sayurnya butuh waktu kurang lebih sama. Penanganannya kurang lebih sama. Tapi yang satu bisa jual sekilo goceng misalnya, yang satu lagi sekilo 200.000. Tentu saja kita pasti maunya semuanya tanemin yang mahal dong. Sama aja kayak kita nih. Kita juga mesti investasiin kita punya sumber daya kepada sesuatu yang lebih berharga. Jangan kita habis-habisan cuma buat cari duit. Buat Tuhan, duit itu adalah harta yang paling rendah. Buat Tuhan, bukan buat saya. Buat Tuhan, harta paling rendah itu adalah uang. Buat Tuhan, harta paling besar itu adalah iman. Jadi mari kita melihat dari sudut pandangnya Allah bahwa hal paling berharga itu adalah iman dan bukan uang. Yuk kita lihat di Markus 4 ayat 4-8. Markus 4 ayat 4-8. Pada waktu ia menabur sebagian, benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar.
Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu semakin besarlah semak duri itu dan menghimpitnya sampai mati sehingga ia tidak berbuah. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Apa sih pertumbuhan ini? Pertumbuhan ini adalah iman. Apa pertumbuhan ini? Pertumbuhan ini adalah iman. Iman kita bertumbuh. Kalau iman kita sudah bertumbuh dan berbuah, akan ada hasil. Apa itu hasilnya? Hasilnya itu adalah berkat. Jadi Tuhan itu mau supaya kita ini membangun hubungan yang baik sama Tuhan. Tuhan itu mau supaya kita itu membangun hubungan yang baik sama Tuhan supaya kita berbuah. Nah, berbuahnya itu akan menjadi berkat buat kita. Jadi kalau misalnya kita mau hidup kita berhasil, kita harus membangun hubungan sama Tuhan. Apa sih yang membuat iman itu bertumbuh? Hubungan sama Tuhan, firman. Jadi ketika kita tenggelam di dalam firman, kita akan dalam di dalam hubungan sama Allah. Kalau kita tenggelam dalam firman, hubungan kita sama Allah akan dalam. Apa itu tenggelam dalam firman? Renungin firman. Renungin firman terus-menerus. Itu caranya kita berhubungan sama Allah. Merenungkan kebaikan Tuhan, merenungkan firman. Firman selalu ada dalam hati kita. Itulah cara yang terbaik untuk berhubungan sama Allah. Dan ini yang akan menghasilkan iman. Iman itu yang akan membuat semua berkat Allah yang Tuhan sudah sediakan kepada kita terlihat di dalam hidup kita. Jadi kalau kita mau hidup kita berhasil, ini adalah caranya. Caranya supaya kita bisa menerima sesuatu dari Tuhan adalah dengan kita membangun hubungan yang kuat sama Allah. Ketika kita ini serius membangun hubungan sama Allah, kita pasti bakal menuai. Nah, umumnya orang nih nggak berpikir bahwa hal rohani itu berhubungan sama jasmani. Maksudnya ginilah, orang dunia kan ada orang kan kaya, mereka orang dunia nggak percaya Yesus, sama-sama kaya kok. Terus gimana dong? Kita harus ngerti nih, ada satu ayat yang bagus. Ayatnya ada di Matius 5 ayat 45. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Jadi semua orang di dunia ini sudah diberkati Bapa. Loh, bukan cuma orang Kristen doang. Bukan. Jadi semua orang itu sebenarnya di dunia ini sudah diberkati Bapa. Pertanyaannya kenapa orang dunia kelihatannya lebih berhasil? Karena mereka menjalankan prinsip-prinsip yang sesuai dengan firman dan orang Kristen tidak. Dari mana prinsip rajin itu? Itu datang dari firman. Tetapi orang dunia pakai, orang Kristen enggak pakai. Dari mana prinsip setia itu? Itu dari firman. Tetapi orang dunia pakai, orang Kristen nggak pakai. Dari mana prinsip memberi lebih banyak extra mile? Apa ya extra mile ya? Jika orang meminta kamu berjalan 1 mil, berjalanlah dengan dia 2 mil. Itu asalnya dari firman. Tetapi orang dunia pakai dan mereka berhasil. Saya kadang-kadang isi bensin di Shell. Kalau ada yang tahu pom bensin Shell ya. Nah, di sana bensinnya lebih mahal daripada Pertamina. Kenapa? Pertanyaannya orang mau isi bensin di tempat lebih mahal.
Karena mereka punya servis bagus. Bagaimana caranya mereka mengimbangi lebih mahal? Mereka ada servis nih. Jadi setiap kali orang isi bensin di sana, dia tawarin mau nggak kacanya dibersihin. Ini salah satu servis yang bagus. Nah, kenapa orang dunia bisa lakukan itu? Karena prinsip 1 mil 2 mil itu. Ketika orang dunia pakai prinsip firman, mereka akan berhasil. Karena berkat itu sudah ada. Jadi jangan kita berpikir bahwa cuma orang-orang Kristen diberkati. Enggak, berkat itu buat semua orang yang mau. Bagaimana sih sebetulnya dalam sederhananya nih supaya kita berhasil, prinsipnya apa? Pertama, ini sederhana nih. Bangun hubungan sama Allah. Bangun hubungan sama Allah. Apa yang bangun hubungan sama Allah? Ya kita berdoa, ya kita renungin firman. Habis itu apa? Dengar apa yang Tuhan ngomong. Dengar apa yang Tuhan ngomong. Tuhan ngomong apa? Kan kita bangun hubungan nih. Firman bilang nih, kita ini dombanya Allah. Domba Allah itu mendengar suara Allah. Dengarlah apa yang Tuhan katakan kepada kita. Kalau Tuhan bilang, pergilah ke A, pergi ke A. Pergilah ke B, pergi ke B. Lakukanlah A, lakukan itu. Lakukan B, lakukan B. Itu akan membuat kita berhasil. Jadi bangun hubungan sama Allah, dengar suara Tuhan, lakukan. Di dalam Matius 7 ayat 27, 24-27, firman bilang begini. Ada orang dengar suara Tuhan dan melakukannya. Ada orang dengar suara Tuhan dan tidak melakukannya. Jadi yang mendengar dan melakukannya itu seperti orang yang membangun rumahnya di atas batu. Ketika ada hujan badai, tidak rusak rumahnya. Tetapi ketika orang mendengar suara Tuhan dan tidak melakukannya, dia seperti orang yang membangun rumahnya di atas pasir. Ketika ada hujan badai, hancurlah kerusakannya. Paralah kerusakannya. Kenapa? Karena dia udah tahu apa yang benar mereka lakukan. Nah, orang dunia, dia lakukan walaupun dia nggak tahu siapa yang ngomong. Dia cuma tahu aja, oh iya, jadi orang mesti rajin, jadi orang mesti jujur, jadi orang mesti setia, jadi orang mesti kasih yang terbaik. Udah itu prinsip dipakai. Bisa nggak kita pakai prinsipnya tanpa kita dengar dari suara Tuhan? Bisa. Tapi kalau kita sukses tanpa Tuhan, tidak ada arti. Tidak ada arti. Jadi, harta yang sejati adalah iman. Iman itu tidak lain dan tidak bukan adalah hubungan sama Allah. Waktu kita punya hubungan, kita dengar suara Tuhan dan kita lakukan, kita akan berhasil. Semua orang ingin berhasil, saya rasa. Mungkin ada orang gak mau berhasil, saya gak tahu. Rata-rata orang mungkin mau berhasil. Apakah kita mau bangun hubungan sama Tuhan, dengar suaranya dan lakukan? Kalau kita mau lakukan 3 hal ini, kita akan berhasil. Nah, jangan berpikir ya, berhasil itu artinya kita jadi kaya segala macam. Enggak. Berhasil itu maksudnya adalah kita berhasil melakukan kehendak Tuhan. Salah satu kehendak Tuhan di dalam hidup kita ya supaya kita punya kemakmuran. Ingat ya yang saya bilang, yang namanya kemerdekaan finansial itu bukan berarti kita punya banyak uang, kita luar biasa kaya. Bukan. Kemerdekaan finansial itu artinya kita tidak bergantung kepada seorang pun soal uang. Jadi sekarang kita gak bergantung, nanti pun pas tua kita gak bergantung. Itu namanya kemerdekaan finansial. Bukan berarti kita harus menjadi orang yang luar biasa kaya raya. Bukan itu maksud saya. Yang penting adalah kita tidak tergantung. Kalau kita tergantung sama orang berarti kita gak ada kemerdekaan finansial. Dan Tuhan gak mau itu. Yang Tuhan mau itu adalah kita bergantung secara finansial tuh atau secara apapun juga kepada Tuhan. Bukan kepada orang. Jangan berharap apa-apa dari orang, berharaplah dari Tuhan. Ingat firman bilang begini di dalam Roma, janganlah engkau berhutang apapun kepada orang kecuali berhutang kasih.
Jadi jangan utang uang. Dosa nggak utang. Yang dosa itu kalau utang nggak bayar. Tapi lebih baik jangan. Karena Amsal bilang, orang yang berhutang itu menjadi budak dari yang menghutangi. Nah, Tuhan itu mau supaya kita ini berhasil. Tuhan itu mau. Nah, jadi kita ini perlu ngerti nih. Kita ini sebagai anak Tuhan, apa sih bedanya sama manusia yang nggak kenal Tuhan? Bedanya cuma satu. Kita punya hak istimewa bisa dengar suara Tuhan. Dalam Yohanes 10 ayat 27 bilang, domba-dombaku mengenal suaraku, yang ngomong Yesus. Kita ini punya hak istimewa, kita bisa dengar suara Tuhan. Yesus tinggal di dalam kita. Kalau kita mau, kita bisa dengar suara Tuhan. Dan ketika kita praktekkan, kita akan menjadi orang yang berhasil. Saya kasih tunjuk satu ayat nih, ayatnya luar biasa. Yohanes 6 ayat 66 sampai 69. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut Yesus. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Jadi ini ceritanya begini nih, Yesus sudah selesai kasih makan 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Setelah itu Yesus bilang nih, dagingku adalah benar-benar makanan, darahku adalah benar-benar minuman. Dan orang bilang gini, perkataan ini keras, siapa yang bisa dengar? Lalu semuanya tinggalin dia. Tapi ke-12 murid itu enggak. Jawabannya si Simon Petrus, dia bilang gini, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Maksudnya apa? Dia dengan kata lain bilang begini, enggak ada orang yang patut diikuti selain daripada Yesus. Enggak ada satu apapun di dunia ini yang lebih berharga daripada Yesus. Dan Petrus rela kehilangan apapun untuk bisa tetap sama Yesus. Nah, kita perlu punya mindset kayak begini. Tuhan gak ada yang lebih penting daripada Tuhan dan firman Tuhan. Apapun yang Tuhan ngomong, apapun yang Tuhan mau saya lakukan, saya akan lakukan. Ini adalah tipe-tipe orang yang akan berhasil di dalam hidup. Jadi orang gak lagi nimbang nih, oh Tuhan suruh apa ya, ini terlalu berat kayaknya nih, saya gak sanggup nih apa segala macam. Enggak. Tuhan itu sangat suka sama orang yang sangat menghargai dia. Orang yang sangat memandang tinggi hubungan kita dengan Allah. Dan orang-orang yang serius dalam melakukan kehendak Tuhan. Ini adalah orang-orang yang Tuhan pandang luar biasa. Nah, hari ini kita punya kesempatan kalau kita udah dengar firman ini, kita bisa pilih apakah kita mau mengutamakan hubungan kita sama dia, apakah kita mau serius dengar suaranya dan melakukan kehendaknya. Kalau kita mau berhasil di dalam hidup ini, 3 hal ini kita harus pegang erat-erat. Saya sampai sini aja. Saya mau kasih pengumuman dulu. Pengumuman pertama itu, kalau ada yang mau tanya, ada yang mau kasih komentar, ada yang butuh bantuan doa, ada yang mau memberi buat acara ini. Acara ini sebetulnya adalah acara yang dibiayain sama sponsor. Jadi ada orang yang transfer duit supaya acara ini bisa jalan nih. Nah, kalau Anda diberkati nih, Anda pengen nih berkati acara ini, Anda bisa kontak saya nih. 0819 3218 4218. Terus pengumuman kedua, saya sedang mencari orang-orang buat dididik buat mencari uang. Jadi saya cari orang-orang nih yang mau diajak bisnis bareng lah, anggapnya begitu. Saya bakal bantu supaya berhasil. Yang dibutuhkan itu ini bisnisnya nggak usah daftar, nggak usah bayar. Nggak usah bayar, cukup perlu daftar aja. Syaratnya apa? Syaratnya cuma satu,
punya iPad minimal generasi 6. iPad minimal generasi 6. Itu aja syaratnya. Satu itu aja. Pengumuman yang ketiga, silakan subscribe ke saya punya YouTube sama IG, namanya Kelimpahan Alkitabiah. Kalau mau dapat renungan harian sama kalau mau nonton siaran ini yang dulu-dulu, termasuk yang sekarang nih. Pengumuman keempat, setiap Jumat malam saya ada Zoom. Jumat malam saya ada Zoom. Kalau mau ikutan, silakan kontak saya ke nomor yang tadi. Nanti saya masukin ke grup. Nanti di grupnya itu saya kasih pengumuman. Setiap Jumat malam jam 8 malam saya ada Zoom. Jadi ini bahasnya itu bahas hal-hal yang umum, bukan khusus uang doang. Bahas firman tapi dari perspektif umum. Saya rasa itu aja. Sampai ketemu lagi minggu depan.